Setahun pemerintahan Prabowo Gibran melangkah, penuh kerja, kolaborasi dan langkah nyata untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Lewat pengelolaan agraria dan tata ruang yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Di bawah semangat Astacita, 8 tekad besar untuk Indonesia maju. Kementerian ATR BPN mengambil peran penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkeadilan di seluruh pelosok negeri. Pendaftaran tanah sistematis lengkap bukan sekadar mencatat bidang tanah, tapi menghadirkan kepastian, keadilan, dan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Hingga Oktober 2025, program pendaftaran tanah sistematis lengkap telah mendorong penambahan nilai ekonomi lebih dari 1021,95 triliun rupiah. Bukti nyata bahwa kepastian hukum atas tanah menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Transformasi digital terus dikuatkan. Melalui sertifikat elektronik dan layanan pertanahan digital, masyarakat kini bisa menikmati pelayanan yang lebih cepat, aman, dan transparan. Tanah-tanah wakaf kini juga tersertifikasi dengan baik, memastikan aset umat terlindungi dan dimanfaatkan untuk pendidikan, ibadah, dan kesejahteraan sosial. Di wilayah adat dan pelosok negeri, pendaftaran tanah ulayat terus dikuatkan. Ini bukan sekadar pencatatan, tapi penghormatan atas hak-hak masyarakat adat. Melalui reforma agraria dan pengadaan tanah untuk pembangunan, ribuan hektar lahan kini menopang proyek strategis nasional, dari jalan tol hingga kawasan ekonomi baru. Semua untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat. Sementara itu, tanah-tanah telantar yang dulu terbengkalai kini dioptimalkan menjadi sumber produktivitas baru, menghidupkan kembali ruang-ruang yang sebelumnya diam untuk memberi manfaat yang nyata bagi bangsa. Dari 5.198,13 hektar SK Pendayagunaan TCUN, 5.006,68 hektarnya diperuntukkan untuk reforma agraria. Sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR BPN terus berkomitmen menjaga keadilan agraria melalui penyelesaian kasus pertanahan di seluruh Indonesia. Dari total 6.015 kasus yang masuk, sebanyak 3.019 kasus atau 50,02% telah berhasil diselesaikan, mencakup sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Upaya penyelesaian tersebut bukan hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai 9,67 triliun rupiah. Dengan total 13.075,94 hektar bidang tanah berhasil diamankan. Tata ruang menjadi fondasi arah pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Dengan RDTR digital terintegrasi OSS, investasi kini lebih cepat, terarah, dan ramah lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi dari kota hingga desa. Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kementerian ATR BPN mencatat capaian signifikan dalam penguatan tata ruang nasional. Jumlah RDTR meningkat 119 dokumen, dan RDTR terintegrasi OSS melonjak 189 dokumen. Capaian ini menegaskan komitmen Kementerian ATR BPN dalam memperkuat kepastian ruang bagi investasi, mempercepat program strategis nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. RDTR berperan sebagai pintu masuk utama investasi, melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Selama rentang waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilai investasi dari produk persetujuan KKPR yang menjadi kewenangan pusat telah mencapai 357,17 triliun rupiah. Mencerminkan peran strategis tata ruang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR BPN hadir memberikan dukungan nyata terhadap program prioritas nasional. Swasembada pangan, swasembada energi, dan pembangunan 3 juta rumah.
Dalam mendukung ketahanan pangan, Kementerian ATR BPN juga menerbitkan surat edaran Menteri tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk menekan laju alih fungsi lahan yang mencapai 60 hingga 80 ribu hektar per tahun. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta menyelaraskan kebijakan dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. Dukungan tata ruang juga diwujudkan melalui penataan kawasan strategis, seperti kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Papua Selatan. Hingga Oktober 2025, telah diterbitkan 25 KKPR di 4 kabupaten, Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul, sebagai wujud percepatan pembangunan yang berpihak pada kemandirian nasional. Kementerian ATR BPN terus mengoptimalkan lahan-lahan tidur dan tidak produktif agar kembali memberi manfaat bagi bangsa. Hingga tahun 2025 telah ditetapkan tanah telantar seluas 117.485 hektar dan 37.790 hektar. Di antaranya telah ditetapkan melalui SK Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara. Lahan-lahan inilah yang kini menjadi potensi besar untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia. Kementerian ATR BPN terus hadir, memastikan tanah bukan sekadar ruang untuk berpijak, tapi tempat di mana kesejahteraan tumbuh dan masa depan dibangun bersama. Menata ruang, memperkuat kedaulatan agraria, dan menghadirkan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia.